Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lama kita tidak berjumpa membahas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, tentunya ini adalah merupakan keresahan kita semuanya. Tak kala melihat kaum muslimin sebagian mereka terjatuh dalam perkara syirik atau wasilah kesyirikan, atau kita melihat mereka melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Hal ini jamaah rahmatullah sebagai wujud kecintaan kita kepada mereka, kepada kaum muslimin, di mana kaum muslimin itu satu sama yang lainnya adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya antara kaum muslimin dengan mukmin yang lainnya itu adalah bersaudara. Maka tak kala kita melihat ada penyimpangan, ada ketidakbenaran dalam agama yang mereka jalankan, yang mereka lakukan, maka kita pun sigap untuk menyampaikan nasihat kepada mereka, menyampaikan apa yang sebenarnya yang seharusnya yang mereka lakukan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang video viral yang mungkin kita lihat zaman rahmatullah adalah adanya sebagian kaum muslimin yang sangat guluh menyikapi seseorang yang dikatakan habaib atau seorang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cucu zuriyah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka di potongan video itu kita melihat orang kemudian mencium tangannya berkali-kali, ya, telapak tangan, atas punggung tangan, terus menerus sampai kemudian kita melihat mereka sujud di kakinya. Maka tentunya zaman rahmatullah sebagai seorang muslim yang menganggap dirinya saudara dengan muslim yang lainnya, maka tentunya kita akan menegakkan hujjah, menegakkan nasihat kepada mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah merupakan di antara sifat guluh. Ia merupakan sifat guluh berlebihan, apakah terhadap orang soleh atau orang yang dianggap soleh. Ini harus dibedakan. Ya, sifat guluh terhadap orang soleh, benar-benar dia orang soleh, atau bersifat guluh terhadap orang yang dianggap soleh. Ini berbeda zaman rahmatullah. Maka kita katakan zaman rahmatullah, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan perkara guluh ini. Yang pertama zaman rahmatullah, bahwasanya Islam adalah agama tauhid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, begitu pula dengan mengutus nabinya alaihi salatu wasalam adalah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari peribadatan kepada makhluk, kemudian kita alihkan, kita arahkan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan intisari Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, menurunkan Quran dan mengutus para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sering kita dengarkan zaman rahmatullah, yang sering kita dibacakan, yang sering setiap saat Jumat kita kemudian mendengarnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyandarkan melakukan sebuah peribadatan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam adalah intinya adalah merupakan agama tauhid. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, yang kita sampaikan bahwasanya hendaknya setiap orang itu menimbang dan memperhatikan dengan seksama apa yang dia lakukan yang kemudian dia anggap sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi berkaitan dengan manusia biasa selain daripada Nabi dan Rasul alaihi salatu wasallam. Tahu kalau mereka orang soleh, maka apa sikap kita? Bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala menuntun kita? Bagaimana Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam memuliakan, yang menuntun kita memuliakan orang-orang soleh. Ini harus diperhatikan. Karena betapa banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam perkara wasilah kesyirikan atau mereka menyembah manusia karena mereka bersifat guluh kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman zaman rahmatullah, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Wa hadza kitabun, dan ini adalah merupakan kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Anzalnahu mubarakun, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini, dia datang dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan siapa yang ingin hidupnya berkah, maka hendaknya dia senantiasa membaca Quran. Jadi salah satu wasilah zaman rahmatullah, amalan yang bisa membuat kita hidup kita berkah adalah dengan membaca Quran. Tidak sebagian manusia mendatangi kuburan tertentu yang dianggap wali, atau mungkin dia wali memang, dianggap soleh, atau dia memang orang soleh, dengan tujuan ingin mengambil berkah, barakah. Maka perhatikan zaman rahmatullah, betulkah sarana seperti ini mendatangkan berkah? Atau dia mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Atau dia adalah merupakan wasilah kesyirikan, merupakan wasilah
kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan jamaah rahmat Allah. Apa yang kita lakukan? Jangan sampai apa yang kita lakukan ini adalah merupakan wasilah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin berkah hidupnya, baca Quran, pelajari Quran. Warattil Qur'anan tartila, iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran jamaah rahmat Allah. Siapa yang ingin hidupnya berkah dunia dan akhirat, maka hendaknya mereka membaca Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattabi'u, maka itu ikutilah Quran. Apa yang diperintahkan Quran maka kita ikuti. Misalnya Quran memerintahkan kita mentauhidkan Allah, kita tauhidkan Allah. Al-Quran melarang kita berbuat kesyirikan, berbuat gulu terhadap orang-orang saleh, maka kita tinggalkan, kita buang semua perkara-perkara yang dilarang oleh Quran. Maka inilah keberkahan hidup jamaah rahmatullah. Ini adalah merupakan agama yang selamat. Wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jamaah rahmatullah, yang bisa kita sampaikan adalah bahwasanya hendaknya setiap muslim itu membuang jauh-jauh dari dirinya sifat gulu di dalam agama, dan khususnya bersifat gulu terhadap orang yang benar-benar soleh atau orang yang dianggap soleh. Jangan berlebihan jamaah rahmatullah. Hatta orang tua kita, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala qada, telah menghukum, telah menetapkan, telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, jangan pernah menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ruku dan sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, senantiasa ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka, namun bagaimana cara Islam menuntun kita? Syarat Allah Subhanahu wa taala menuntun kita berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Apakah dengan sujud kepada mereka, ruku kepada mereka? Tidak, jangan rahmatullah. Ihsan di sini yang dijelaskan oleh para ulama adalah birruhuma, berbakti, berbuat baik kepada mereka. Ketika orang tua butuh kita, maka kita berada di sisinya. Ketika orang tua butuh dengan ini dan itu, kita mampu memberikannya sesuai dengan kemampuan kita. Itulah berbakti kepada kedua orang tua. Minimal lisan kita tidak mengucapkan kalimat Ketika kita mungkin diperintah oleh orang tua dengan membeli sesuatu, atau mengambil sesuatu, atau mengerjakan sesuatu, maka minimal kita tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahum uff, dan janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua. Karena kalimat ini bisa membuat hati orang tua itu sakit, teriris. Anak yang selama ini dia besarkan, anak yang selama ini yang dia didik, anak yang selama ini dia berbanting tulang untuk membesarkannya, untuk menyekolahkannya, ternyata begini, ya, apa yang dia lakukan terhadap orang tua. Jangan Allah. Kalau kalimat saja ini terlarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana yang lebih daripada itu? Tidak. Sambil membentak orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan rahmatullah Subhanahu wa taala, kembali kepada guru, kepada orang-orang saleh. Ya, kalau terhadap orang tua saja kita berbakti, namun berbakti tersebut ada koridor, ada jalan, ada syariat yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan orang lain? Ya, bagaimana dengan orang yang mungkin kita anggap soleh, atau dia memang orang soleh, namun kita sampai sujud di kakinya, sampai mencium-cium kakinya, sampai mungkin ya mengambil air kemudian mencuci kakinya, kemudian meminum air kakinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini gulu zaman rahmatullah. Dan sifat gulu ini adalah merupakan sebab manusia terdahulu itu binasa. Karena ini adalah merupakan di antara wasilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa inna ahla man kana qablakum al-ghulu fid din." Maka hati-hatilah kalian dengan bersifat gulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, karena sebab kebinasaan orang-orang terdahulu. Ya, umat Nabi zaman terdahulu, mereka dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berlaku guluh, berlebihan di dalam menyikapi orang-orang soleh zaman rahmatullah. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan annahu akhbara an asnami qaumi Nuh. Ada Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, mengkabarkan kepada kita bagaimana berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh terdahulu. Annaha sara fil Arab, yang kemudian berhala-berhala ini masuk ke negeri Arab. Ya, masuk ke negeri Arab. Asma'un rijal salihin, asma'u rijal salihin. Mereka ini adalah merupakan nama-nama orang-orang saleh.
ya terdahulu dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitan ila qaumihim an ansabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim. Mereka dahulu ini, ya, syaitan datang kepada mereka, generasi setelah mereka, generasi orang-orang soleh ini. Syaitan kemudian mengatakan, alangkah baiknya kalian membuat gambar-gambar orang-orang soleh sebelum kalian yang telah meninggal. Kemudian kalian letakkan di majelis-majelis mereka yang pernah mereka duduki, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Dan mereka pun mengerjakan hal tersebut. Ini adalah merupakan sifat guluh. Dan lihat bagaimana syaitan, lihainya, cerdasnya syaitan membinasakan kaum muslimin dari jalan ini, sifat guluh. Berlebihan terhadap orang yang saleh atau yang dianggap orang saleh. Hati-hati zaman rahmatullah. Mengagum-agumkan seseorang. Apalagi dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, dan dia hanya dianggap sebagai orang yang saleh. Kesolehannya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Adapun secara batin, Allahu a'lam bissawab. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, fafa'alu. Mereka pun mengerjakan, melakukan apa yang dibisikkan, yang diwahyukan syaitan kepada mereka, kepada kaum tersebut setelah generasi orang-orang saleh. Dan pada saat itu belum disembah. Hingga datang kemudian generasi setelahnya, mereka kemudian menyembah berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut, gambar-gambar orang saleh tersebut. Inilah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini adalah merupakan sifat guluh, berlebih-lebihan. Zaman rahmatullah menganggap orang saleh itu padanya ada berkah. Ingat zaman rahmatullah, keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan siapa yang dia inginkan. Dan tidak mengikat dengan kesolehan seseorang, tidak zaman rahmatullah. Seseorang orang soleh tidak bisa melahirkan keberkahan, kebaikan dalam dirinya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taufik keberkahan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang soleh, kemudian secara otomatis ada keberkahan yang muncul dari mereka, tidak. Mereka keberkahan itu, kesolehan itu tidak datang dari diri mereka sendiri, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah zaman rahmatullah. Kemudian yang terakhir zaman rahmatullah yang bisa kita sampaikan. Sehingga jangan kita pernah melakukan hal seperti ini zaman rahmatullah. Jangan kita ruku dan sujud di hadapan manusia yang belum tentu dia meninggal di atas Islam, yang belum tentu dia meninggal di atas tauhid kepada Allah. Zaman rahmatullah. Maka inilah pentingnya kita kemudian senantiasa mempelajari tauhid, mempelajari sunnah Nabi SAW. Lihat Nabi SAW sebagai terakhir zaman rahmatullah. Nabi SAW satu ketika menghampiri sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Namun tak kala sahabat ini melihat jauh dari Nabi SAW mendekati mereka, mereka pun berdiri menyambut Nabi SAW. Namun Nabi SAW menegur mereka untuk tidak melakukan hal tersebut. Coba lihat zaman rahmatullah. Perhatikan apa poin daripada sikap Nabi SAW menegur sahabatnya yang mereka berdiri menyambut Nabi SAW adalah Nabi SAW khawatir dan mewanti-wanti umatnya jangan sampai para sahabatnya ini berlebih-lebihan di dalam menghormati Nabi SAW. Ini Nabi SAW. Maka bagaimana dengan yang lainnya zaman rahmatullah? Maka kembali kepada tuntunan Nabi SAW, tuntunan Al-Quranul Karim, bagaimana memuliakan dan menghormati manusia, menghormati orang tua, dan menghormati para guru-guru kita, dan menghormati orang-orang mulia di sisi kita, dengan tidak bersifat guluh, dan tidak melakukan perbuatan yang berlebihan, yang menyebabkan kita jangan sampai terjatuh dalam perkara kekufuran, kesyirikan kepada Allah, atau melakukan amalan-amalan bid'ah yang besar, yang menyebabkan kita semuanya terancam keimanan kita, dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab.